Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rianti Simanjuntak dengan NIM B1B12205. Saya berasal dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum dari Universitas Jambi angkatan 2022. Jadi di sini saya akan membahas mata kuliah potensi keuangan berbasis lingkungan, yaitu mengenai Millennium Development Goals atau tujuan pembangunan milenium. Jadi mari kita simak videonya sama-sama agar kita tahu apa itu Millennium Development Goals. Yaitu yang pertama kita bahas yaitu latar belakang dari Millennium Development Goals. MDGs atau Millennium Development Goals adalah serangkaian target global yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000 untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan lingkungan hidup. Latar belakang setiap negara yang berkomitmen dan mendatangi perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakan di bawah koordinasi Bappenas, dibantu dengan kelompok kerja PBB. Tujuan bahwa pembangunan milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintahan untuk menginterpretasikan situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, mengukur dan menganalisis kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidentifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini, dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan di bawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015. Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang. Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan, seperti tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Yang kedua kita bahas yaitu sejarah Millennium Development Goals atau MDGs. Millennium Development Goals disingkat MDGs. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tujuan Pembangunan Milenium atau TPM. Tujuan pembangunan milenium merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Syamsuddin dan Deli Mauliana, evaluasi peningkatan pencapaian MDGs pada tahun 2015 di Kota Serang 35 Bangsa atau PBB atau PPB dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT Milenium PBB bulan September 2000 silam. Majelis Umum PBB kemudian melegalkannya ke dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 55 tahun 2 tahun tanggal 18 September 2000 tentang Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ARS 55 2 United Nations Millennium Declaration. Lahirnya deklarasi milenium merupakan buah perjuangan panjang negara-negara berkembang dan sebagian negara maju. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi, dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Para kepala negara dan pemerintah telah sepakat bahwa tujuan-tujuan di dalam MDGs telah berhasil membuat banyak negara keluar dari kemiskinan. Meski demikian,
Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pula negara-negara, terutama negara berkembang yang masih mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan-tujuan yang terdapat dalam MDGs. Sebanyak 1,5 miliar penduduk dunia masih berada di bawah standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh PBB, yaitu $1 per hari. Sementara di beberapa negara di Asia, sebanyak 824 juta penduduk mengalami kelangkaan pangan serta 500 juta penduduk terancam kelaparan dan kurang gizi, dan 170 juta diantaranya adalah anak balita. Selanjutnya, konsep Millennium Development Goals atau MDGs. Konsep Millennium Development Goals atau MDGs adalah sebuah konsep pembangunan global yang dideklarasikan pada konferensi tingkat tinggi Millennium pada tahun 2000. MDGs terdiri dari 8 goals, 18 Maret, dan 67 indikator yang mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi lingkungan, dan keadilan sosial. Konsep ini merupakan tanggung jawab dari semua negara, mulai dari mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar hingga meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Pada tahun 2015, MDGs berakhir dan dikembangkan kembali sebagai Sustainable Development Goals atau SDGs. Indikator Millennium Development Goals atau MDGs. Tujuan dari konsep Millennium Development Goals atau MDGs adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, mendukung kesetaraan gender, mengurangi kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, menanggulangi HIV atau AIDS, dan penyakit menular lainnya, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mengintegrasikan semua prinsip pembangunan yang bersifat terus-menerus dalam setiap kebijakan dan program negara. MDGs ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, sedangkan Sustainable Development Goals atau SDGs memiliki sasaran yang lebih universal. Ada 8 indikator Millennium Development Goals. Yang pertama, menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan. 2. Mencapai pendidikan dasar secara universal. Ketiga, mendorong kesejahteraan gender dan memberdayakan perempuan. Keempat, mengurangi tingkat kematian anak. Kelima, meningkatkan kesehatan ibu. 6. Memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Ketujuh, menjamin keberlanjutan lingkungan. Dan yang terakhir, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Tujuan, target, dan indikator MDGs Indonesia pada tahun 1990 sampai 2015. Tujuan pertama yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, dengan target menurunkan proporsi pendudukan yang tingkat pendapatannya di bawah 1 per hari menjadi setengahnya. Tujuan kedua, mencapai pendidikan dasar untuk semua, dengan target menjamin semua anak dimanapun laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dengan secara universal. Tujuan ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan target menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan dan di semua jenjang pendidikan. Tujuan keempat, menurunkan angka kematian anak dengan target menurunkan kematian balita sebesar 2/3-nya. Tujuan kelima, meningkatkan kesehatan ibu dengan target menurunkan angka kematian ibu sebesar 3/4-nya. Tujuan keenam, memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya dengan target mengendalikan penyebaran HIV atau AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru. Tujuan ketujuh, menjamin kelestarian lingkungan hidup dengan target memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dari program nasional serta mengendalikan sumber daya lingkungan yang hilang.
Tujuan ke-8, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Dengan target, terdapat 4 target terutama tentang legislasi dan kerjasama internasional. Selanjutnya, Millennium Development Goals atau MDGs yang ada di Indonesia. Sebagai bentuk orientasi pembangunan MDGs, sesungguhnya telah dipraktikkan oleh pemerintah Indonesia semenjak lama, bahkan mulai pada tahun 50-an. Yang pertama 1956 sampai 1960, garis-garis besar rencana pembangunan 5 tahun. Kedua, pada tahun 1961 sampai 1969, pokok-pokok pembangunan nasional semesta berencana. Ketiga, pada tahun 1998, rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Keempat, pada tahun 1998 sampai 2004, masa transisi. Dan yang terakhir, pada tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Selama 40 tahun terakhir, Indonesia konsisten dengan tujuan MDGs nomor 1 sampai dengan 8. Selanjutnya mencapai Millennium Development Goals atau MDGs. Telah ditetapkan, yaitu yang pertama, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Kedua, sasaran pembangunan tahun 2010 sampai 2014 atau RPJM kedua. Ketiga, sasaran status gizi dan kesehatan masyarakat. Keempat, sasaran jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir, fokus prioritas dan pembangunan kesehatan dan kependudukan. Jadi dapat disimpulkan dari Millennium Development Goals atau MDGs. Millennium Development Goals atau MDGs adalah upaya untuk memenuhi hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melaksanakan rapat tujuan pembangunannya, yaitu yang pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV, AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Dan yang terakhir, kelestarian lingkungan hidup membangun kemitraan global dalam pembangunan MDGs merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional dan harus dicapai sebelum tahun 2015. Laporan ini diharapkan dapat menimbang pemikiran dan data bagi daerah agar masyarakat yang berada dalam sekitar kawasan pelayanan dasarnya bisa terpenuhi. Sekian hasil materi yang bisa saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi setiap orang yang menonton video saya. Sekian hasil materi saya pamit undur diri. Terima kasih.